SMP Negeri 4 Genteng itu pesan saya dulu terakhir ke sini, gimana caranya Taruna Bayangkara apa nggak bisa di sini di branding jadi SMP Bintara Bayangkara gitu ya. Senyampang sekarang dapat momentumnya SMP 4 apa? Sekolah penggerak sekaligus akan mengimplementasikan ngelola sekolah nopo jadi diko ya. Ini bisa lagi to the point ya, ngomong semangat ngomongkan sekolah penggerak. Sering saya ceritakan teman-teman Bapak Ibu, nopo Pak Menteri mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar itu, kemudian sekolah penggerak, kan Pak Menteri cipta untuk bercatat dengan cek kesempatan sebesar-besarnya untuk mengelola sekolah nopo jari diko. Apa kata masyarakat miskin itu? Butuhnya apa? Yang penting kuncinya bagaimana membangun generasi unggul. Bagaimana pun nopo jari. Makanya di struktur kurikulum kan sangat normatif Pak Ji ya, dan ini ya. CP kan sudah normatif banget ya, walaupun itu namanya benchmark Bapak Ibu ya. Standarisasi nasional tetap menjadi rujukan utama, tapi kan nggak ada kayak dulu zamannya GBPP, zamannya silabus kan nggak ada satu begitu. Cukup sekarang ini normatif, pokoknya apapun yang akan dilakukan di sekolah arahnya adalah CP. Bagaimana caranya, materinya harus menggunakan apa, sumber ajarnya apa saja, mau pakai media apa, bahkan dengan ngajarnya mulai jam berapa sampai jam berapa, mau penjelasannya, asesmennya kayak apa, yang penting arahnya sama-sama. Pertanyaannya adalah, Ibu Bapak sudah menangkap jiwa dari kurikulum merdeka itu belum? Nah, kebanyakan sekolah di luar sana, saya yakin kenapa SMP 4 dituntut sebagai sekolah penggerak, karena Pak Karyanto punya mimpi itu dan bisa meyakinkan kepada tim asesmen dulu kan penunjukan sekolah penggerak yang dimiliki kepala sekolahnya ya, kepala sekolahnya Pak Karyanto bisa meyakinkan itu bahwa sekolah saya itu punya mimpi besar. Ini cukup. Yang penting dari belajar, TPPH keluar, ya. Utang ya makin lama makin sedikit. Apa kebalikannya? Padahal termasuk generasi yang skeptik, kemudian selalu memandang pakai kacamata kuda, mikirnya selalu ke belakang, ya. Terus kalau ada hal baru, telinga ditutup, kepala ditutup, mata ditutup, ya. Skepok ini, main tutup ini. Mudah-mudahan nggak ada yang dia begitu. Ya, nah, ini tugasnya Pak Kepala Sekolah, ya, Kepala Sekolah atau lima saja. Itu teknis jawab. Silakan lanjut. Masih ada lagi. Yang ini apa? Sering dilupakan ketika akan makan. Loh, memahami macam-macam asesmen nanti Bapak Ibu di bagian terakhir itu terlalu banyak teori, tapi nanti saya akan bentuk dialogis ya. Nah, dilanjut begini. Review kita, kesepakatan belajar pasti kita ada, kita lewati ya Bapak Ibu ya, untuk mempercepat ya. Oke. Ini harus dibiasakan kesepakatan belajar, karena kemarin kita sepakat yang pertama tapi tidak sepakat ya. Terhadap ungkapan di bawah ini dan terangkan mengapa Anda setuju, mengapa Anda tidak setuju. Yang pertama, silakan dari tim sini. Nah, monggo Ibu boleh Mas. Silakan. 1, 2, 3, 4. Saya siapin ada 8. Berarti nanti sini ada 4 yang pakai. Silakan. Setuju nggak? Kalau setuju kenapa? Semua siswa. Poin 1 dulu. Ya, yang pertama kekuatan dalam bidang-bidang tertentu. Saya setuju, Pak. Mengapa? Contoh dalam pembelajaran saya, TIK saya, Pak. Saya mempraktekkan rumus misalkan saya sudah menyampaikan, terus saya suruh
praktek rumus SAM penjumlahan. Ketika itu saya menerangkan anak belakang itu tidak memperhatikan. Terus saya samperin, ternyata bisa. Iya. Dan anak itu apa ya, kinestetik tipenya. Luar biasa. Sudah membuktikan Bapak Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, yang kedua. Yang kedua, 3 orang ini siapa yang pakai ini? Oke. Karena masing-masing orang itu mempunyai potensi sendiri-sendiri, di mana potensi itu perlu dikembangkan. Ketika kita mengembangkan apa yang dimiliki oleh anak tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kita akan kesulitan. Terima kasih. Berarti tugas menemukan potensi anak itu. Tugas semua Bapak Ibu guru. Tugas semua Bapak Ibu guru, ingat itu tugas kita ya. Tugas kita menemukan kekuatan anak-anak ini Bapak Ibu ya. Oke, soal yang ketiga saya ambil. Setiap otak, Ya. setiap otak siswa adalah unik seperti sesuatu. Jadi saya sangat setuju sekali dengan ini, karena memang Allah memberi kemampuan masing-masing seseorang itu beda-beda dan sangat unik. Ketika saya melihat anak ini di bidang sangat cerdas otaknya, ketika disuruh dikasih tugas langsung set gitu. Tapi dari satu sisi ternyata Allah memberi kekurangan yang lain, dan ini sangat unik ketika kita mempelajari hal tersebut terhadap anak itu. Jadi dari sisi mana kekurangan anak ini, kelebihannya dan keunikannya, dan sangat indah ketika kita tahu ternyata. Jadi Anda yakin betul? Iya, betul. Terima kasih Bapak Ibu. Itu kita pahami ya, karena buktinya tidak ada yang sama milik manusia satupun, dan baru ketemu pada abad ke-18 di dalam kepolisian tentang fingerprint. Jadi otak kita, saraf-saraf kita ternyata memang unik sekali. Semakin tidak dipakai, semakin tidak cerdas. Belajar seumur hidup maksudnya, kalau menurut saya pribadi, setiap zaman memiliki perkembangannya sendiri dan kita perlu menyesuaikan diri. Kalau kita tidak belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan sekitar kita, maka kita tidak akan bisa. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada guru yang udah tidak ada salah benar dalam jawaban ini Bapak Ibu. Enggak khawatir. Ketika memulai suatu topik yang baru, siswa membawa dasar pengetahuan mereka sebelumnya dan pengalaman dalam belajar. Kami guru berjas, ya. Kebetulan anak didik saya di pencaksilat pada ada anak didik sudah jadi juara Jawa Timur itu kebetulan. Kebetulan di sini ada yang juara nasional. Terima kasih. Efeknya, iya, efeknya anak itu dia suka memberikan contoh kepada yang lain dan mungkin memberikan motivasi kepada teman-temannya. Wah, bersyukur Pak, bersyukur sekali punya anak yang sudah punya prestasi. Untuk yang unik, silakan dari 5 ini saya minta wakilnya. Silakan siapa? Emosi, perasaan, sikap berpengaruh pada belajar. Saya setuju, karena ketika anak-anak itu memulai belajar, ketika dia memiliki emosi dan perasaannya sedang tidak baik, misalnya dari rumah itu moodnya sudah tidak baik, maka dia akan sulit untuk menerima pelajaran. Namun ketika emosi dan perasaannya sedang gembira, dia menerima pelajaran itu dengan mudah, sehingga keberhasilan belajar itu menjadi baik, makin tinggi. Oke, Ibu-ibu setuju nggak? Tadi artinya yakin ya? Sama ya? Ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak? Penjelasannya ada tambahan nggak? Ini guru-guru bisa menjelaskan loh ya? Bisa menjelaskan ya guru-guru? Oke, oh bahasa semua. Oke, sekarang yang hijau, yang putra dulu ya. Oke, putra dulu. Oke. Semua siswa dapat belajar. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang berakal. Jadi Allah sedang mengaruniai akal pada manusia, tujuannya adalah untuk belajar. Yakin ya? Ya. Masih belum detail tapi sudah luar biasa. Monggo Pak, ditambahkan siapa? Semua sudah dapat belajar. Yang
yang masih hijau, yang penjelasannya ini, yang penting penjelasannya karena setuju. Bapak kan juga setuju pasti. Ya, ini saya setuju. Semua siswa dapat belajar. Cuma ini apa? Caranya lah. Lah ya itu. Caranya ini. Nanti banyak permasalahan sama ya saya melakukan banyak. Sama di kelas, kan anak itu tiga, berarti kelas sudah ada di kelas. Makanya di lapangan. Tapi belajar itu apa? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu tinggal orang ketika finish belum sampai. Itu kan kira-kira. Nah, makanya konsep di Merdeka ini kan fase selama kan gitu, di akhir fase kan itu kan. Maka nanti di assessment karena ada pamilu yang menyatakan udah kurikulum Merdeka itu harus naik semua. Nah, apakah benar itu? Nanti kita buktikan dalam assessment di bagian terakhir. Yang bagian terakhir, yang belum pernah terdengar suaranya atau jarang, monggo silakan. Mana tuh itu mana? Karena siswa itu bermacam-macam, ada yang bisa belajar dengan situasi yang sangat hening, ada yang sambil mendengarkan musik dan lain sebagainya. Kemudian pada waktu yang berbeda-beda pula, ada anak-anak yang belajar misalkan mau ulangan, belajarnya nunggu, kalau situasinya sudah sepi baru belajar dalam waktu yang singkat, bisa langsung menyerap apa yang dipelajari. Ada yang sambil melihat TV, juga bisa sambil membaca buku. Itu jawabannya. yang sistem SKS ada nggak? Ada. Jangan kita itu kan. Tapi justru hafal kita. Bapak Ibu tepuk tangan untuk Terima kasih. Ini sebenarnya review diskusi yang kemarin. Reviewnya bisa kita menyiapkan totalitas yang sebelah ini yang warna merah pink itu, tapi yang hijau kita abaikan. Nggak bisa kita fokus hanya duanya sangat penting, sehingga itu menjadi sebuah siklus yang berjalan bersama-sama. Sinergitasnya sangat dibutuhkan. Tidak bisa tidak. Okay? Kecepatan belajar anak, gaya belajar, minat, kesiapan itu harus dimasukkan dalam konten proses dan produk. Meskipun nanti sehingga Bapak Ibu, mohon maaf, model pembelajaran yang kelasnya seperti ini itu beberapa belajar, dan ketika dengan saya Bapak Ibu mungkin akan lebih serius karena nanti kita akan ke teknik ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi pembuatan Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah memvalidasi bahwa satu, anak-anak itu memang mereka punya karakteristik yang berbeda. Anak-anak pada dasarnya adalah memang bisa belajar. Anak-anak punya cara belajar yang berbeda dari strategi. Nah, Bapak Ibu sekali lagi mengingatkan kembali bahwa kemarin kita juga sudah sangat menyadari dan berefleksi, ya kan? Bahwa anak-anak ini tumbuh di lingkungan yang berbeda dengan diri kita, yang tentu ini membutuhkan ekstra yang harus kita siapkan. Bapak Ibu juga harus menyesuaikan. Nah, ini menjadi PR bersama, tidak hanya PR-nya SMP Negeri 4 Genteng Bapak Ibu. Insya Allah seluruh SMP di Banyuwangi juga punya PR yang sama. Tapi kalau kita berikhtiar, karena ini bagian dari tugas Ibu diisi, Bapak Ibu bisa praktekkan untuk tes diagnostiknya melalui Google Form. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Jadi ini menjadi rangkaian dari pembelajaran diferensiasi. Yang dari saya Pak, ini yang tes diagnostik untuk siswa kita. Jadi Bapak Ibu nanti mengisi untuk memenuhi dengan tadi tidak kecapean dan sebagainya. Maka kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar yang sama. Ini dalam tanda kutip tetap harus bimbingan guru. Jadi nanti ada kelompok yang sudah sangat siap. Ini yang sangat siap ini cukup jenengan berikan LKPD selesai. Mereka akan jalan terus membuatnya. Nah, jenengan itu harus fokus pada yang mana yang paling lemah. Jadi jenengan movingnya itu tidak memutar, tidak kelelahan. Kemudian bagaimana Bu? Nah, yang di sini itu yang anak-anak ini biasanya di sekolah saya yang paling pinter-pinter ini cepat
tadi jenengan tidak keluar banyak, ini kan kita cari strategi nih. Anak-anak yang pintar-pintar ini yang sudah sangat siap. Payet Pak. Jadi satu Pak, ini pencegahan karena kita selama ini dengan beberapa sekolah di sekitar kita droppingnya sampai 7 dan seterusnya, kita hari ini 2 saja yang lari 2 kan gitu. Berarti kita ini adalah juga tanda kutip kita kehilangan orang terbaik kita Pak. Itu apalagi nanti sebentar lagi sekelas Pak Trisman, Bu Eva, Pak Guru, orang-orang yang hebat ini kemudian istilahnya yang harus rela karena sudah purna, mau tidak mau juga butuh istilah asupannya bahwa mengeksekusi pekerjaan ini kan butuh. Saya sampaikan ke Bapak Pak Karyato, ini bahasa biol saya Pak Nono. Pak Karyato umpama ini jenengan dulu datangnya ketika teman-teman usianya 45, luar biasa saya Pak Nono. Jangan Pak Karyato ini rawuhnya kesini ternyata teman-teman supaya kabeh Pak. Nah itu nanti, cuma ini bukan alasan kita untuk tidak maju, gitu. Tapi dengan kondisi semacam ini mohon nanti Dinas bisa minimal memberikan sampel kepada SMP kami ini, SMP 4 Kesinta ini untuk lebih mengembangkan dengan Pak Trisma, juga dengan Pak Umar dan Pak Batu, kita komunikasi. Bahkan beliaunya itu di SMA 2 Taruna ini sudah menyampaikan, monggo nanti akan diberikan bocoran kurikulumnya, sehingga mungkin mana cara yang bisa kita adopsi ke SMP 4 itu bisa ngelis kita, meskipun nanti harus ada proses mungkin ya. Kalau masyarakat itu biaya, kalau mau ke Jakarta biaya mengikuti Bapak kan sudah ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Agus Safi'i dan Ibu Neni. Di sini saya ingin belajar. Sebenarnya saya juga belum begitu paham ya mengenai RPP yang bervariasi ya. Tapi di sini saya akan mencoba untuk memilih inti yang ingin, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga. Kemudian KD yang akan kita peroleh dalam pembelajaran teks deskripsi yang pertama yaitu kemudian indeks kompetensi yang ingin dicapai, yaitu 1, peserta didik mampu menentukan ciri umum dari teks deskripsi dari segi isi dan tujuan. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian untuk KD yang kedua yaitu menentukan isi teks deskripsi objek wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kait tradisional yang didengar atau dibaca. Adapun kompetensi yang akan dicapai yaitu mampu memetakan isi teks deskripsi, topik dan bagian-bagiannya. 2, mampu menjawab pertanyaan dalam teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Mungkin itu dari tujuannya yang akan dicapai. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau mungkin saya lanjut. Itu kan sudah Pak 7 mestinya sudah Ada kok, sudah masuk catatan saya. Nanti didiskusikan, kita akan fokus bagaimana buat dari sama tim bisa mengimplementasikan ini dalam pembelajaran yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian 2, untuk meningkatkan cinta kepada bangsa, kita memutar lagu nasional. Ketiga, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya, atau mengingatkan kembali materi dengan bertanya atau mengapresiasi. Padahal ini tidak diharuskan dalam satu tatap muka itu semuanya muncul.
Artinya teman-teman di sini tidak perlu khawatir apa yang dilakukan oleh kepala dinas. Sehingga suatu hari nanti, karena ini baru SK-nya kan baru per Juli toh. Sekolah ini jadi sekolah hiburan dan sekarang menjadi Agustus. Sudah siap ternyata Bapak Ibu. Tepuk tangannya mantap. Tidak ada terlalu khawatir Bapak Ibu. Anda itu ditakut-takutin bayarnya sendiri. Ya, ini hanya istilah yang jangan-jangan sebenarnya kita sudah lakukan. Cuman harus diperjelas. Harus diperjelas memang. Dalam rangka harus jelas memang. Gitu. Jadi, cuma pertanyaannya, apakah semua itu bisa diberikan dalam satu tatap muka, baik konten, proses, kemudian juga produk. Jika mau menurut jenengan mampu, bisa ya bisa. Kalau tidak, potong-potong. Oh gitu. Tujuannya. Saya terapkan di Al-Jabar yang anak-anak nanti di sana ada dagang snack dan anak-anak tugasnya belanja. Berarti kan materi hanya ada di sana. Berarti itu diferensial kontennya tidak harus ada di sana di kolom yang diberikan Bapak tadi. Ketika ibu memberikan anak untuk masuk, sudah kontennya otomatis masuk, prosesnya pasti masuk. Tinggal nanti di produknya, kan ibu belum menagihkan, mungkin itu yang belum muncul, tapi pasti akan ditagih pada waktu ketemu yang lain. Itu ya bu ya. Penghapus laptop, ada smartphone siswa, kemudian ada gambar keragaman alam Indonesia. Kemudian pendekatannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian karena hanya 2 jam pelajaran, kami mengambil dari 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis keragaman kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Berikutnya, pemahaman bermakna. Maksudnya dari pembelajaran itu nanti yang harus dikuasai oleh siswa, yang harus dimengerti oleh anak-anak, yaitu keberagaman potensi sumber daya alam Indonesia itu tidak lepas dari proses geografis yang terjadi. Kemudian dilanjutkan pertanyaan pemantik sebelum ke materi. Yang pertama, di daerah mana kalian tinggal? Apa pekerjaan yang paling banyak di daerah kalian? Maksudnya pekerjaan masyarakat di lingkungan sekitar siswa. Itu mungkin bisa ditambahi lagi pertanyaan pemantik karena tadi itu sudah tergesa-gesa membuatnya dalam waktu yang singkat cukup. Kita berpikir menemukan 2 pertanyaan pemantik. Kemudian kegiatan pembelajaran. Yang terakhir memberikan pertanyaan pemantik terkait materi atau konten keragaman alam Indonesia. Setelah itu memasuki kegiatan inti, yaitu dalam Betul betul Ibu. Oh, geng. Ya. Atau menjelaskan ya itu nanti kadang-kala mereka itu gini, menggambarkan berarti menggambar gitu loh. Alam berarti sekitar alam ya itu ya. Makanya kalau bisa di situ menggambarkan itu di garis miring apa gitu Bu, apa menjelaskan. Jadi anak itu tidak ambigius, tidak persepsinya berbeda gitu apa yang kita maksud dengan anak yang maksud, karena kontekstual itu kadang-kala anak-anak tidak paham. Ya, terima kasih. Atur nuwun Ibu. Bu Rusemi mungkin mau menjawab dulu pertanyaan dari Ibu terkait menggambarkan tema. Dibuka tujuan pembelajarannya Ibu. Nah, di situ ada mampu menganalisis sama mengidentifikasi. Sudah jelas nggih? Nggih. Yang tadi bunyi menggambarkan tengkun deh Ibu. Mungkin yang dimaksudkan Bu Endang itu menganalisis keragaman kondisi geografis ini, maksudnya itu mungkin. Ya nanti itu kan kecil kan. Mungkin di sana tadi tidak tertulis, tapi Bu Rusemi mengucapkan. Iya. Tidak ada, tapi Bu Rusemi dalam ucapan itu Oh. memakai kata menggambarkan. Ya, sudah waktu. Terus mungkin gini, mungkin saya menambahkan kenapa saya kok tidak
menambahkan diferensiasi produk hanya 2 jam pelajaran dan materinya mungkin simple, tidak perlu banyak pertanyaan karena kan jelas untuk keragaman alam Indonesia ini, sehingga saya hanya mengambil 2 diferensiasi tadi. Mungkin Bu Nani bisa menambahkan. Begitu ya Ibu. Terima kasih Ibu Sumi. Ibu Bapak Ibu, coba saya tanggapi ya, membantu guru Sumi. Yang pertama rutin ya Ibu, yang tadi terkait dengan satu, bagaimana ketika kita membuat modul ajar kurikulum merdeka, apakah dari kurikulum K13 masih dipakai nopo mboten ngoten Ibu? Itu. Nah, mungkin bisa di sini saya coba jawab nih Ibu. Jadi tetap yang jadi panduan itu CP. Nah, ketika CP itu memang nanti mengembangkannya materi itu memang ada di kurikulum K13, itu dijadikan sebagai buku pendamping. Berarti sakit Ibu, karena sumber belajar itu kan bisa dari mana saja. Itu setuju nih kita nih. Cuma kan tetap Bapak Ibu jangan terlena. Kadang-kadang guru terjebak ketika kita menggunakan buku kurikulum K13, kemudian CP-nya nggak dilihat, sehingga Bapak Ibu terlena dengan buku yang ada itu. Ada target CP-nya dengan yang ada di KD yang ada di kurikulum K13 itu berbeda. Nggih, ngoten nggih. Kreatif. Nah, ini bisa dibaca gini Ibu. Produk guru seni tidak melanggar sampai dari pekerjaan anak-anak itu dibuat menjadi sebuah laporan karya kreatif yang indah, yang artinya membuat kreativitas mereka menjadi lebih berkembang seperti itu. Jadi kesimpulannya sebenarnya tadi sudah termasuk sebagai produk anak-anak. Cuma kan kata yang menjadi titik tekannya itu kan produknya guru seni itu maksudnya yang dimaksud itu maksudnya produk yang tadi. Nah, untuk membahas tentang gerak dan gaya, maka kompetensi awal yang harus sudah dikuasai oleh anak-anak adalah tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Jadi merupakan konsep dasar yang harus sudah dikuasai oleh anak-anak. Bila anak-anak masih belum bisa menguasai tentang pengukuran, maka tidak mungkin anak-anak akan bisa memahami tentang gerak dan gaya ini. Karena nanti akan ada rumus-rumus yang hitungan-hitungan yang harus bisa dilakukan oleh anak-anak. Berikutnya, sarana prasarana. Sedangkan jam 6, pada jam 6 anak-anak masih berada di rumah. Jam 6:30 sudah sampai di sekolah. Artinya butuh waktu. Ya. Kemudian bagaimana? Ini misalnya ada seorang anak namanya Tino. Bagaimana Tino bisa dikatakan berpindah tempat? Ini sudah menanyakan tentang konsep pindah tempat itu apa sebenarnya, atau bergerak itu apa? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sekolah antara Tino dan Budi? Tentunya di situ ada perbedaan. Jadi dua anak ini kalau tempatnya berbeda pasti waktu yang ditempuh, jarak ditempuh, waktu tempuh dan jaraknya juga berbeda. Dan mengapa berbeda? Motor tidak mungkin bergerak sendiri, ya pasti butuh tenaga. Nah ini pasti ada suatu konsep, ada hukum Newton yang bicara ya, bahwa setiap benda itu mengalami hukum kelembaban atau hukum kemalasan. Ya, akan bisa bergerak apabila dia mendapatkan gaya, apabila ada energi. Ini ya. Tadi setelah dilakukan pembagian, ternyata ya setelah dilakukan itu berkaitan dengan pembelajaran yang berkaitan dengan gerak. Itu berikutnya. Nah, untuk yang ini yang menunjukkan diferensiasi bagi anak-anak yang cara belajarnya secara kinestetik maupun secara visual. Diferensiasi proses, maksud saya, di situ ada diferensiasi proses, jalan proses atau kegiatan pembelajarannya.
Oke, berikutnya diferensiasi produk, yaitu memenuhi minat siswa yang berbeda. Dengan memberikan LKPD, peserta didik dapat memilih: 1. Mempresentasikan langsung tentang hasil percobaan mobil-mobilan layar di depan kelas. Jadi di sana memang ada prakteknya untuk membuat mobil-mobilan dengan menggunakan misalnya botol aqua, ya, kemudian pakai layar. Kemudian yang kedua, membuat video untuk menyampaikan hasil percobaan mobil-mobilan. Jadi mungkin ada yang bisa membuat mobil-mobilan, kemudian ada yang menonton videonya atau membuat videonya. Dan yang ketiga, menyampaikan secara tertulis hasil percobaan berupa portofolio. Jadi mereka, anak-anak itu ada juga yang cara menyampaikannya tertulis. Seperti kemarin yang disampaikan itu, ada anak yang berani menyampaikan secara langsung di depan, ada juga yang mengumpulkan dalam bentuk tertulis. Yang terakhir, penutup. Pada penutup ini, guru membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi yang disampaikan dalam satu tatap muka. Ya. Kemudian tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil dari pembelajaran tersebut. Berikutnya, yaitu ada apa namanya ini, lembar kerja peserta didiknya, ada LKPD-nya dan bahan bacaan guru, glosario dan seterusnya. Saya kira demikian dari saya. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu monggo satu untuk menanggapi dari paparan dari kelompok mata pelajaran IPA. Monggo Ibu, Bapak, satu yang sakit menanggapi, yang belum. Oh iya, monggo Ibu. Apunten nggih, betul apa? Apunten nggih. Niku Pak Umar mau tanya untuk lembar LKPD. Ya, LKPD itu kan KKN nggak ada nggih. Sekarang kan nggak dibutuhkan. Terus itu kan biasanya dilengkapi dengan nilai rubrik. Ya, itu kan cenderung biasanya dari ini CPI. CPI apa itu? Ini berapa nilainya kan kalau di indikator seperti itu. Tapi untuk penilaian produk di sini tidak dimunculkan seperti itu. Aku tadi kurang pahaman saya. Terima kasih. Iya, tadi memang ini belum dilengkapi untuk rubrik terkait dengan produk maupun penilaian terkait dengan asesmennya juga. Memang belum dilengkapi. Nanti dijawab penilaian setelah ini ya Bapak Ibu. Karena waktunya tinggal sedikit, terima kasih ya Bapak. Saya tambahkan sedikit saja, Bapak Ibu, saya hampir lupa. Jadi di kurikulum Merdeka, selain kita memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, ada clue yang menarik bagi kurikulum Merdeka, jangan tinggalkan refleksi. Jadi setiap akhir pembelajaran mestinya wajib setiap pembelajaran itu ada refleksinya. Di miliknya Bu Rusumi tadi ada, tapi lupa tidak disampaikan. Jadi itu penting ya Bapak Ibu. Jadi refleksi itu bukan hanya perasaan senang atau tidak. Jadi bagaimana pengalaman anak-anak itu saat belajar itu suruh menyampaikan apa yang didapat mereka. Itu penting Bapak Ibu. Sehingga nanti dari situlah kita bisa mendiagnostik ke depan itu proses pembelajaran kita bagaimana. Ini sebagai bahan refleksi Bapak Ibu. Jika anak-anak itu memberikan refleksi positif, ternyata mereka bisa menyampaikan pengalaman belajarnya, itu Bapak Ibu bisa melihat nanti bagaimana proses pembelajaran Bapak Ibu yang sudah menggunakan diferensiasi itu bisa jenengan lanjutkan atau nanti jenengan kombinasi yang lain sehingga nanti bisa berhasil gitu.
Ya, itu saja yang tambahan dari saya. Satu lagi Bapak Ibu sama Bapak, ini terima kasih ya Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan kali terakhir untuk penyajian pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rambut dan Brahim ini adalah produk kami ketika kami mengadakan workshop sesama guru bidang studi prakarya di tingkat satuan pendidikan, kebetulan yang sama-sama apa ini guru sekolah rendah. Ya, pada waktu itu memang masih masih meraba-raba seperti apa sebenarnya, karena teman-teman juga waktu belum siap sama sekali. Nah, kemudian ini saya mencoba, justru ini yang jadi acuan, padahal saya merasa belum pas juga kan gitu ya, kalau koreksinya juga. Ini untuk tema yang kita ambil adalah kerajinan serat alam. Tema sebabnya adalah membuat kerajinan dari serat alam. Membuat benda produknya adalah membuat tempat tisu dari pelatihan. Nah, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dari karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dalam peduli lingkungan. Peserta didik mampu mendesain teknik dan pembuatan produk bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah tempat. Kemudian untuk yang kedua, membuat profil pelajar Pancasila adalah gotong royong, kemudian juga kreativitas, kemudian selanjutnya sarana dan prasarana, buku prakarya kelas 7, video materi pembelajaran PPT yang ditayangkan oleh LCD di kelas, pisau lem tembak, alat dan alatnya, kertas karton, ini banyak. Lanjut, penggaris, pensil, manik-manik atau hiasan. Pada pembelajarannya adalah ini tatap muka. Ini kalau nanti ibu tolong koreksi ini. Langkah-langkah pembelajaran kegiatan pendahuluan persiapan mengajar. Hal yang harus dilakukan dulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran antara lain sebagai berikut: guru dan peserta didik menyampaikan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Guru mengkondisikan kesiapan belajar, suasana belajar yang menyenangkan dan mengerti kehajaran siswa. Guru memberikan persepsi dengan memutarkan video jenis serat alam yang dan bermanfaat yang digunakan sebagai kerajinan alam yang ada di rumah sekitar. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan penilaian pada pertemuan. Lanjut. Ini kegiatan inti. Nah, ini Ibu yang kita ambil dari proses konten, yaitu kegiatan guru membentuk kelas menjadi 5 kelompok. Kemudian guru menjelaskan petunjuk kerja dan lembar kerja sebagai aktivitas individu dalam kelompok yang akan diselesaikan siswa. Kemudian guru memberikan tayangan video serat alam dan contoh hasil kerajinan yang dapat dibuat. Kemudian ini gaya kontennya, ini gaya belajar ini. Kemudian untuk diferensiasi diferensiasi konten untuk profil gaya belajar. Kemudian untuk diferensiasi proses, ini kesiapan belajar. Dan kelompoknya murid diarahkan untuk menganalisis informasi yang didapat. Kemudian guru mengajukan pertanyaan untuk mendorong berpikir kreatif dari setiap siswa, antara lain ini kemudian apa saja contoh serat alam yang dapat kalian temukan di lingkungan tempat tinggal kalian. Bisa dijadikan kerajinan apa saja dari berbagai serat yang kalian sebutkan itu. Kemudian peserta didik memahami pengertian bahan serat, asal usul bahan serat jenis dan karakteristik bahan serat. Kemudian peserta didik mendiskusikan mengenai prinsip bahan serat dan sejarahnya. Peserta didik mampu mengamati bahan serat melalui gambar atau objek langsung
dan diminta menyebutkan jenis dan karakteristik barang serat minimal 5 bahan serta tumbuhan dan hewan berikut cirinya yang ada di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu membuat satu jenis produk kerajinan tangan dari bahan serat alam sesuai bahan yang dipilihnya bersama kelompok. Kemudian agar proses pembelajaran terarah belum memberikan batas lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara mandiri dan didiskusikan bersama kelompoknya dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia sesuai profil mereka. Setiap peserta didik melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara menggali informasi berupa data dan fakta. Lanjut, setiap peserta didik mengolah data dan informasi dari pengamatan dan pengumpulan data tersering dengan cara mendiskusikan untuk menyelesaikan lembar kerja. Setiap peserta didik didorong mengecek kembali hasil pengolahan data mereka sebelum dituangkan dalam satu proyek karya kreatif. Kemudian untuk definisi produk, ini guru mendorong setiap murid untuk bisa berdiskusi dalam penyelesaian karya produk mereka bersama kelompok. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas yang diwakili oleh 2 anak dari masing-masing kelompok. Peserta didik menyajikan hasil laporan karya kreatif mereka di maji kelas. Peserta didik mengumpulkan hasil karya masing-masing kelompoknya dari bahan serat alam yang dipilihnya bersama kelompoknya. Kemudian kegiatan akhir, guru memberikan umpan balik positif atas proses belajar mereka. Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. Guru memberikan pertanyaan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran siswa. Guru menginformasikan materi yang akan dibahas selanjutnya. Kemudian guru memberikan pesan moral. Guru dan peserta didik berdoa bersama di akhir pembelajaran dan ucap salam. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi ini kami belum mengaplikasikan seperti teman-teman yang sampaikan tadi yang di pada form yang ada ini masih hasil yang saya sampaikan Bu, dari hasil teman-teman di prakarya. Terima kasih. Bapak Ibu, monggo satu yang mengapresiasi untuk yang mengapresiasi fokus pada diferensiasi konten, proses dan produk ya, biar lebih kita fokus lagi. Monggo Bapak Ibu, Guru Sumi mungkin mau mengapresiasi di konten, proses dan produknya. Mungkin ke atas dulu Mas, ke konten coba dibuka ke kontennya. Monggo Ibu, apakah sudah nampak dari kontennya? Oke, proses. Oke, kontennya jadi muncul 2, video dan berupa visual, berupa benda ya Pak ya, contoh ya. Jadi ada 2, tayangan video dan berupa contoh kerajinan. Sudah. Berarti ini ditemukan hasil diagnostiknya anak-anak itu berupa visual ya Pak ya, rata-rata ya. Oke. Mungkin juga kinestetik karena kalau yang kerajinan bisa dibawa kemana-mana. Oke, bisa. Mungkin bisa cuma kata-katanya bisa ditajamkan gitu Pak. Sehingga nanti ketika teman membaca akan nampak. Nampak itu bagaimana kita memberikan kesiapan dari 2 atau 3 kesiapan konten profil mereka yang kita temukan. Ada ya Pak ya? Monggo kalau diproses bagaimana Bapak Ibu? Apakah treatmentnya dari Bapak Guru nampak treatmentnya? Ini sepertinya masih sama semua kelompok. Tapi di situ ada treatment diarahkan, ada clue-nya diarahkan, mulai nampak tipis ya. Berarti ada proses pendampingan ya Pak ya. Tetapi masih berupa full kelompok ya Pak.
ke bawah sedikit Mas. Nah itu juga ada treatment untuk diberikan lembar kerja, ini juga bagian dari treatment Bapak Ibu. Oke. Proses selesai ya, kita ke bawah ya, monggo ke produknya. Produknya bagaimana? Pengelompokannya juga sudah nampak belum? Ada matching, ada kemudian diskusi, kemudian juga pengembangan karya. Ada tiga. Sebenarnya dari hasilnya udah nampak ya Pak, cuma ketika prosesnya di produk nggak nampak. Jadi mungkin ditambahkan kalimat mungkin dari dibagi berapa kelompok, nanti kelompok A misalnya apa, kelompok B apa, nanti baru di laporannya Pak. Sebenarnya itu hanya tinggal menambahi dari redaksi kalimatnya saja, ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Mengatakan Bapak Ibu, monggo tepuk tangannya untuk agenda sebagai penutup sesi yang sekarang ya. Terus Ibu, saya mau tanya, ini kita bukan membandingkan, tapi supaya kita menjadi pencerahan yang karena ini perdebatan di teman-teman tuh sangat kental ketika bicara sarana dan prasarana. Kalau dulu ada apa ini RPP sebelum RPP itu apa kan ada Pak ya? Sebelum RPP kan ada alat dan bahan. Bukan dulu waktu kita 84. Apa sebelum RPP kan ada. Satuan pelajaran itu bunyinya memang sarana prasarana. Terus kemudian di kurikulum 2006 itu dirubah menjadi ditegaskan menjadi media pembelajaran, media. Nah, kemarin itu teman-teman sarana prasarana itu sampai mencantumkan gedung. Iya, memang dari sana kasih bangku. Nah, kemudian di sana justru medianya nggak muncul gitu. Media masuk. Iya. Ya, maka jadi pengertian media dengan sarana kan berbeda itu. Tadi masalahnya kalau media, mohon maaf kalau kita merujuk di ulang kurikulum 2013, media itu kan jelas bisa dilihat, bisa didengarkan, bisa dibaca untuk apa pengalaman belajar siswa kan itu. Nah, ini yang kemarin itu sempat ada perdebatan saya mendengarkan saja, saya nggak berani ini mas ini baru saya nggak berani. Nah, ini membuka narasumber yang luar biasa, minum mohon pencerahannya. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu kembali ke penjelasan saya tadi, kita kembali ke regulasi ya Bapak Ibu. Di situ kita diberi kebebasan. Ketika kita diberi kebebasan, kita sudah ada kasih pakem, oke, jenengan dikasih ini, kemudian di situ ada sarana prasarana. Tapi menurut analisis jenengan, sebenarnya media ini harus masuk. Jenengan mau tambahkan di informasi umum ada sarana prasarana, bawahnya ditambahin media, Bapak itu tidak akan disalahkan. Jadi nanti kalau misalnya ada perdebatan bisa dijawab begini bahwa kurikulum merdeka itu kita diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar kita, tetapi ada syarat mencakup 3 dari informasi umum, kemudian tadi yang kedua kelangkaan kegiatan dan lampiran Pak. Jadi itu nanti isinya mau dengan ada yang dengan skip yang nggak penting nggak apa-apa, tetapi biasanya urgent itu langkah-langkah pembelajaran itu wajib tidak boleh ditinggal. Ngoten nggih? Ngoten nggih Bapak nggih? Nggih. Matur nuwun. Mboten Pak, monggo Pak. Nggih. Bapak Ibu, saya mempercepat ini ya. Tapi sebelum kita percepat, Bapak Ibu saya ingin membuat segar dulu nih. Karena sudah sangat stressing tinggi, lemes ini kayaknya. Saya jadikan kayak anak TK lagi nih, saya semangat nih. Kata yang Pak Rasno tadi, meskipun kita kolonial tapi harus milenial gitu ya. Karena saya ini kelompoknya kolonial juga yang mau pensiun juga ya. Nah, Bapak Ibu, di TK itu dulu kan ada waktu kita ngantar cucu kita ya atau anak kita lah itu tepuk tangan semangat, ingat ya Bapak Ibu? Bukan, semangat tahu ya? Oke, ya. Tepuk semangatnya kanannya begini, oke? Oke? Nah, lalu semangat, begitu ya? Siap-siap ya? Oke, siap-siap ya, oke? Saya ulang dulu. Tepuk semangat. Semangat.
kita mau meneliti tentang ini? Karena di dalam refleksi kita itu sudah kita keluarkan patternnya tadi itu, nanti tolong diisi setelah ini ya Bapak Ibu, karena itu nanti untuk dokumentasi SMP 4 sehingga teman-teman punya program apa itu sudah muncul juga. Hanya 4 pertanyaan enteng dan mudah. Asesmen awal sehingga akan menjadi tujuan pembelajaran yang menjadi di otak kita itu adalah siswa. Oleh karena itu kita bahan konten dan proses itu dibikin diferensiasi sehingga asesmen produknya itu muncul. Oke, dan yang terakhir itu nanti menjadi asesmen sumatif. Di asesmen produk ini nanti akan muncul yang kita sebut asesmen formatif, Bapak Ibu. Nah, itu dulu. Oke, sekarang gimana bedanya formatif dengan sumatif itu sebenarnya? Nah, ini kita akan lihat langsung. 5 pokok penting. Nah, ini yang harus kita ingat, 5 prinsip penting. Bahwa asesmen itu Bapak Ibu bagian terpadu dari proses pembelajaran, tidak boleh terpisah. Ya, tujuan Anda apa? Untuk mencapai tujuan itu seperti apa? Kontennya, materinya. Lalu untuk membuktikan bahwa sudah dicapai itu apa? Namanya asesmen. Jadi 3 poin pokok ini: tujuan, lalu konten, lalu asesmen. Ini yang nggak boleh hilang. Fardu ain katanya juga tadi itu. Perkara tadi yang ada perdebatan dan lain-lain, istilah-istilah itu barang-barang yang sekunder bahkan tersier. Atau penilaian ini untuk apa? Untuk mendapat nilai Pak, supaya anak bisa masuk kategori sudah mencapai kompetensinya. Nah, berarti nanti masuk kategori apa? Apakah sumatif? Untuk refleksi Pak, apakah pembelajaran saya hari ini bagus? Anak-anak bisa nangkap atau tidak? Itu nanti menjadi reflektif dan seterusnya. Yang ketiga, menjelaskan kemajuan belajar. Jadi harus punya tujuan yang sangat urgen. Asesmen kita dibuat tidak asal-asalan asesmen, tapi punya fungsi, yaitu untuk mengecek kemajuan belajar siswa sekaligus dasar untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya. Sehingga sebenarnya nih, kalau pakai logika dengan 5 prinsip ini, guru yang sudah kayak kita ini Bapak Ibu itu sudah hebat karena kita melakukan asesmen yang berkali-kali dalam bentuk evaluasi, ya kan? Nah, tapi ternyata kan masih mengerikan. Nah, ini yang bermasalah ada di kita. Yang keempat, sebagai laporan kemajuan belajar yang sifatnya sederhana dan informatif. Makanya di kurikulum kita, teman-teman operator itu sudah bisa membedakan. Begitu sederhananya rapot anak-anak sekarang dibandingkan 13 misalnya. Oke? Sudah dilihat kan yang kelas 7 kemarin sederhana sekali. Cuman yang sedikit membingungkan kita adalah rapor P5, itu aja kan. Tetapi tidak juga karena sudah sistemnya sudah dibuat. Yang terakhir, yang kelima, hasil asesmen ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi asesmen ini punya fungsi. Artinya apa? Semakin Anda sering menguji anak, anaknya harus tambah hebat, gak akan tambah stres. Seperti itu. Sekarang kan anak-anak ketakutan kalau ada ujian, ya kan? Nah, ini berarti ada masalah. Jadi 5 prinsip ini betul-betul dipelajari dengan baik. Bapak Ibu nggak usah membuat catatan, itu nanti saya serahkan kepada kepala sekolah. Sehingga ini jadi pembelajaran bersama-sama. Oke, lanjut. Selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana terus? Asesmen formatif. Oke, stop. Ada for learning. Itu tujuannya. Bapak Ibu bisa membaca dengan cermat. Dilanjut lagi, satu lagi. Kemudian ada yang as learning. Nah, ini teori-teorinya, tetapi supaya Bapak Ibu nanti mengerti ketika misalnya Pak Albian menyampaikan sesuatu. Karena Pak Albian paling senang itu menyampaikan ini, karena memang keahliannya di bidang ini. Assessment for learning, as learning. Ini untuk yang kita sebut formatif, karena lihat baik-baik di bawah kotak itu. Tidak pernah berfungsi untuk mendapatkan nilai yang membuat anak itu dikategorikan naik kelas atau tidak. Meskipun nanti naik dan tidak itu masih ada perdebatan. Contoh pelaksanaan formatif Bapak Ibu, tadi sudah dilakukan sama Ibu di sini, ya. Ada soal, anak-anak dikasih kunci. Contoh itu lihat, di situ sudah ada. Itu formatif. Jangan Bapak Ibu catat untuk mendapatkan menjadi bagian dari nilai nanti di rapot, nggak perlu. Ketika nanti diberi kunci setelah itu untuk melihat anak-anak ini proses belajar tadi ada makna nggak? Nah, seperti itu, sebenarnya seperti itu. Kalau tidak, kamu bisa tidak paham ya. Nah, setelah kami kasih kuncinya kok paham, iya Bu, tadi ada yang miss di sini Bu, saya mempelajarinya.
Kita tahu anak ini berarti punya kecenderungan seperti ini, itu jadi bahan juga kepada kita. Contoh yang selanjutnya ada 5 contoh, tidak terlalu banyak contoh-contohnya. Gitu ya. Oke, diberikan. Oke. Nah, kegiatan percobaan dengan diskusi, kemudian anak-anak saling berikan umpan balik, biarkan anak-anak ngecek masing-masing nilainya. Di situ nanti akan terbiasa untuk tidak membuli. Tapi saya ini, aku kok bingung. Nah, nanti bercerita nanti Pak. Itu nanti nilai formatif karena dia akan berpikir terurai di kepalanya. Oh, ternyata untuk mempelajari konsep ini harus ini anak temanku begini sehingga bisa dan seterusnya. Yang terakhir, contoh yang terakhir ini yang sangat urgen saya perbesar. Lanjut. Oke. Nah ini penilaian diri, penilaian antar teman, pemberian antar teman dan refleksi. Refleksi sebuah kewajiban untuk kurikulum kita Bapak Ibu. Sehingga kenapa kita sampai membuat refleksi berbasis data seperti hari ini itu untuk membuktikan kami tidak teoritis, kita langsung praktek. Dan itu nanti bisa disimpan, ya, disimpan. Sekolah ini jadi punya bahan. Oke, sekarang yang sumatif, coba lanjut. Sumatifnya Bapak Ibu, ini percepat saja, agak cepat. Saya perjelas, nanti ada tanya jawab. Ini assessment of learning, stop dulu. Penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Perhatikan baik-baik jangan kali pahami. Pembelajaran selesai itu maknanya sudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi meskipun cuma satu tujuan pembelajaran itu berarti selesai. Nah, dulu namanya KD itu kan satu tujuan kan. Nah ini berfungsi sebagai penilaian sumatif. Mungkin disebut ulangan harian. Apapun namanya itu cuma punya 2 kategori, sumatif, formatif. Ini nilainya Bapak Ibu harus simpan. Ketika di bawah kompetensi apa ada KKN Pak di kurikulum? Bapak Ibu ada nggak KKN di kurikulum ini? Ada nggak? Ada Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran KKTP namanya, ya. Ini sudah hasil kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya blok biru itu Bapak Ibu. Kita harus punya itu, jadi nggak lepas. Jadi keliru kalau ada orang bilang kurikulum mereka tawur, bukan. Makanya perhatikan baik-baik. Pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan cara yaitu membandingkan pencapaian hasil belajar. Jadi kalau kita akan ujian hari ini tertulis misalnya untuk ujian belajar 1 misalnya anak dapat 70, kemudian dibanding dengan kriterianya. Bagaimana Pak buat kriteria? Kalau dulu kan kita mempunyai sistemnya, rumusnya apa Pak untuk bikin KKN? KDI kan? Kompleksitas, kemudian daya dukung, ya kan? KDI baru intake, ya kan? Itu kan rumusnya dulu gitu. Nah sekarang kita punya tidak ada rumus-rumusan, kita hanya tinggal pilih format seperti apa. Coba note-nya buka. Oke, sip. Untuk asesmen sumatif, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam. Ini Bapak Ibu, merdekanya di sini kita Bapak Ibu. Kita nggak dipaksa satu pola, ya. Teknik beragam tidak hanya tes, bisa observasi, bisa performa berupa praktik, produk, project, dan portofolio. Jadi ketika teman-teman olahraga itu mengobservasi anaknya, oh ini bulu praktiknya betul ini, kenapa betul? Teori sudah nomor sekian kan, nggak perlu diuji tes tulis, itu dapat nilai kan? Di foto dan sebagainya, jadi portofolio anak-anak. Contoh seperti itu. Oke dilanjut, ini sumatif Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan contoh yang merupakan instrumen. Bapak Ibu lihat, ada rubrik, ada checklist, ada catatan anekdotal. Ini yang nggak dipilih ketika saya keluarkan sebagai tes diagnosis awal ya. Dan ada grafik perkembangan atau kontinu. Yang anekdotal sama grafik ini biasanya teman-teman BK yang pakai, teman-teman BK. Ya, yang biasanya teman-teman BK pakai. Yang rubrik checklist kita sudah paham, tidak perlu saya kali ini. Oke. Nah, sekarang contohnya, lanjut. Bagaimana kita mempunyai tekniknya, itu contoh tentang. Nah, ini teknik untuk mendapatkan penilaian ada banyak, lebih kurang ada 7 Bapak Ibu. Yang
pertama observasi, Bapak Ibu sudah paham betul seperti itu penjelasannya. Ada kinerja, oke, ada proyek yang diselesaikan dalam periode tertentu. Proyek itu ada batasan-batas waktu jelas, gitu ya. Kemudian ada tes tertulis, ini yang selalu kita pakai. Biasanya teknik yang dipilih teman-teman adalah teknik yang keempat, karena paling nyaman, gitu ya. Padahal menurut saya paling susah ini tuh. Saya kalau kemudian anak lebih banyak menghindari tes tertulis. Tes apa Pak? Habis ini bawahnya. Silakan lanjut. Ini karena saya bahasa. Oke, tes lisan Bapak Ibu. Paling nyaman itu duduk manis, ya ngecek kita. Berarti dengan cek dan lain-lain. Nah, penugasan dan portofolio. Ini contoh teknik asesmen. Oke, dilanjut. Tidak akan panjang, kita tinggal jawab selesai itu. Betul kan? Nah, stop sampai sini dulu. Bagaimana menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran? Tadi kita akan membuat IKM pakai konsep KDI. Oh, KKM, sorry, KKM, IKM. Sampai ingat sama negara calon ibu kota. Kriteria atau indikator itu yang harus diperhatikan adalah ini. Menjadi salah satu pertimbangan. Jadi ketika kita membuat kriterianya, pertimbangannya adalah instrumen asesmen yang Bapak Ibu yang dipilih tadi apa? Ya, karena belum tentu asesmen sesuai dengan tujuan dan kriteria. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Makanya kalau ada yang tanya, Pak, format yang baru mana nggak ketemu? Tapi ada, relnya sudah ada. Gitu. Kita nggak boleh tanya yang baru sudah. Buat ibu nggak sama dengan punya ibu, ya, untuk kriterianya itu. Tetapi sama-sama benar. Oke, bisa dilanjut? Oke, ini agak cepat makanya mohon maaf. Ini contohnya dalam misalnya kita ambil satu contoh ini ya, yang pakai bahasa, karena saya pakai bahasa, jangan dipindah ya. Contohnya dalam tugas menulis laporan, pendidik, jadi kita guru menetapkan create tutasan untuk satu tujuan adalah laporan peserta didik menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi, ya kan? Kemudian hasil pengamatannya, pengalaman itu secara jelas. Maka laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Bagaimana kita buat kriteria? Ada 3. Untuk tujuan ini ada 3. Itu contohnya. Sehingga kalau kita dalam satu fase itu kelas 7-9 itu katakanlah mempunyai 45 tujuan, kita mempunyai 45 kriteria Bapak Ibu. Dipecah-pecah. Satu semester, 1 tahun 15 kriteria, 1 semester 7 kriteria. Gampang kan? Anak ini kira-kira sudah perlu naik apa enggak pada